Viral video yang memperlihatkan seorang suami yang berprofesi sebagai pendeta sekaligus pengacara melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya di Surabaya. Kalau KDRT itu kan sebetulnya kejahatan terhadap martabat manusia. Jadi masalah KDRT di Indonesia ini udah darurat banget itu, kejahatan terhadap manusianya udah gila sekali, sampai ada seorang suami tega membunuh istrinya yang lagi hamil 8 bulan, berikut anaknya kan yang meninggal. Jadi udah kejahatan terhadap manusia ini udah sangat gila, termasuk juga penganiayaan, pemukulan ya yang terus-menerus ini bermunculan video-videonya viral. Jadi, berarti kita udah darurat nih, darurat dan kita sungguh-sungguh perlu bersama-sama untuk mencegah ini. Ini adalah suatu kejahatan yang patut kita beramai-ramai untuk kata stop KDRT, no more, benar-benar no more, kasihan. Ini karena masalah KDRT ini udah sangat memprihatinkan, kebetulan ada tokoh ya, seorang pemuka agama ini yang sengaja saya angkat, karena kalau seorang tokoh agama yang udah ngerti ajaran agamanya, yang jadi pemimpin justru kelakuannya seperti itu, gimana masyarakat umumnya? Harusnya kan dia memberi contoh untuk mengasihi istrinya, memberi contoh berkelakuan yang baik, tapi justru, kelakuannya malah seperti itu. Mudah-mudahan dengan diangkatnya kasus ini, dibuat viral, kesadaran kita tentang bahaya KDLT yang mengakibatkan sampai adanya kematian, itu benar-benar kita stop sama-sama, kita cegah sama-sama dengan memberikan pengetahuan, dengan memberikan sosialisasi, edukasi bahwa negara itu melindungi korban-korban KDRT. Pertama ya, ini kalau kasus KDRT itu penting, nggak peduli siapapun dia nggak boleh pandang bulu. Siapapun yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga itu harus ditindak dengan cepat. Kenapa? Karena tujuan dibentuknya undang-undang KDRT itu yaitu salah satunya melindungi korban kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu. Jadi dua hal ini sudah terpenuhi di dalam kasus KDRT yang menimpa, maaf ya, oknum pendeta yang menganiaya istrinya gitu. Kalau KDRT itu kan sebetulnya kejahatan terhadap martabat manusia. Jadi itu satu pelanggaran yang sangat serius. Dan itu sebenarnya tindakan kriminal. Dan setiap korban harusnya langsung melapor. Ketika korban langsung melapor, polisi itu wajib hukumnya itu untuk langsung juga melakukan perlindungan terhadap korban. Langsung pendampingan dan juga sebetulnya kalau di negara-negara maju ya itu lebih serius. Mereka itu ada psikolog yang membantu, kemudian juga ada ahli agama yang membantu. Problemnya adalah keseriusan kita untuk menangani kasus KDRT ini, sehingga banyak sekali korban itu nggak berani melapor, karena ketika mereka melapor justru ada nih kejadian oknum-oknum lah ya, justru mereka yang menjadi pelapor ini justru yang mengalami dulu proses yang lama, kemudian psikologinya juga terganggu. Nah ini mungkin semua pihak harus ikut andil di dalamnya supaya jangan sampai harus viral dulu satu kasus itu baru di-handle. Sebetulnya banyak sekali KDRT terjadi yang tidak dilaporkan, karena gimana ya, kalau dilaporkan nanti suaminya atau istrinya, KDRT jangan salah, bukan hanya terhadap laki-laki terhadap perempuan, bisa juga perempuan terhadap laki-laki, tapi memang yang lebih banyak korban itu adalah perempuan. Update terakhir, kasus penganiayaan oleh oknum pendeta statusnya sudah naik ke penyidikan. Kita perlu apresiasi pihak kepolisian yang cepat tangkap atas kasus KDRT ini. Kita juga perlu apresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak kepolisian yang segera memberikan perlindungan hukum kepada korban-korban KDRT 1 kali 24 jam dimanapun mereka memberikan laporannya, dimanapun mereka mengadu.
kita perlu memberikan perhatian serius terhadap kejahatan kemanusiaan ini. Sekali lagi, terima kasih kepada penegak hukum, pihak kepolisian khususnya yang telah menangani perkara-perkara KDRT yang menerima laporan-laporan tentang kasus KDRT ini dan segera memberikan perlindungan hukum dan langsung melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga tangkap dan langsung juga dijadikan TSK ya, nggak beri ampun kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia ini. Teman-teman, saudara-saudara, keluarga, siapapun Anda yang mengalami KDRT, segeralah melapor karena orang yang biasa mukul, terutama orang yang udah biasa ringan tangan, terutama yang secara fisik ya, yang bisa mengakibatkan bahaya ya, atau mengakibatkan bahaya kamu bisa kehilangan nyawa, cepat-cepat deh lapor ya, karena kamu akan lebih rugi kalau nggak lapor.